Konsumen mengeluhkan mobilnya nggak ada bertenaga, gerdek-gerdek. Ini jarum RPM juga kelihatan ya, ini naik turun ya. Nih dia ngedrop, naik turun, naik turun. Ini kita AC kita nyalain. Kita cek ya apa yang bermasalah. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata ini full pump bukan punya Lipina L11 ya. Ini kan unitnya L11 nih, tapi dia pakai full pump L10. Jadi otomatis full gauge-nya itu nggak bakal jalan nih. Jadi bensinnya itu error, ampere bensinnya nggak akan naik. Nah, sekarang kita cek ya. Ini mobil kalau misalkan tanpa AC dia normal, cuma kalau misalkan masukin AC nggak normal. Biasanya ini disebabkan oleh koil ya, koil busi. Nanti kita cek ya, pakai scanner mana yang bermasalah kita cek. Nah, ini suara mesinnya dut-dutan. Ini pakai AC ya, tapi kalau tanpa AC dia normal. Kita udah bersihin throttle, terus kita bersihin sensor CKP dan map sensor. Kita coba lakukan pergantian koil. Kita udah siapkan koil copotan untuk tes aja ya. Ini kita udah lakukan pergantian koil. Nah, kita akan starter lagi. Ya, coba hidupin Om. Kita akan tes lagi ya. Suara mesin tanpa AC. Nah, ini pakai AC. Tadi getar. Nah, sekarang normal ya mesinnya ini. Tadi koil yang bermasalah dua nomor ini. Nah, mesin normal. Coba kita lihat RPM-nya normal apa enggak. RPM mesin normal. Jadi keluhan konsumen itu tadi indikator bensin tidak naik. Jadi walaupun diisi full tank katanya tetap kedip-kedip. Setelah kita lakukan pengecekan ternyata full pumpnya itu pakai punya Lipina L10. Tentu nggak masuk ya untuk dimasukin ke L11 karena dia pelampung bensinnya beda, jadi pasti nantinya mentok. Dan ternyata pas kita lihat itu di pelampungnya itu diakalin ya, tetap aja gak bisa gitu kan. Pasti dia juga akan bermasalah tuh. Pas kita cek tekanan bensinnya juga dia kurang bagus ya. Setelah kita gali informasi dari konsumennya ternyata menggunakan full pump KW. Jadi itulah yang masalahnya. Yang kedua itu koil nomor 3 dan 4 itu bermasalah. Untuk informasi itu koil kalau lemah tidak bisa dibaca oleh scanner. Jadi tidak akan terbaca baik misfire atau dan lainnya, tidak akan terbaca kalau koil lemah ya. Terkecuali koil mati pasti di scanner akan terbaca itu notification-nya misfire. Begitu teman-teman. Alhamdulillah sekarang mobilnya udah kembali normal, AC pun dingin dan putaran mesin normal, tidak dut-dutan. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan
Ini kendalanya kalau misalkan mobil sudah panas mati, nah itu ada dua kemungkinan. Itu entah dari full pump atau enggak dari sensor CMP. Tapi kalau sensor CMP itu biasanya dia nggak bisa di starter tuh, di starter nggak bisa nyala gitu maksudnya. Kalau sensor CKP atau CMP, dan dia akan terbaca di scanner bawah di error atau enggak bermasalah. Tapi kalau full pump bensin di scanner nggak akan terbaca. Tapi kalau misalkan dia kondisinya panas, mesin gasnya akan delay, dia stuck di RPM 2000. Terus kalau misalkan sudah panas, kalau misalkan udah parah full pumpnya itu mati tuh mesinnya. Kalau koil lemah, ini kita baca yang sekarang kasusnya itu koil lemah ya. Koil lemah itu di saat putaran mesin tanpa menggunakan kompresor AC itu normal, tidak akan ada gejala apa dut-dutan. Tapi kalau misalkan kita pakai akselerasi kecepatan 60 sampai 80 itu akan terasa tuh mobil kurang bertenaga. Nah, biasanya itu koil lemah. Untuk koil lemah jangan dibiarkan lama ya, soalnya takutnya nanti ngerembet ke kelistrikan, ke ECU. Soalnya kita pernah nemuin kasus kemarin koil Nissan Mart kalau nggak salah. Kalau 3 silinder kan nggak kerasa tuh, nggak kerasa di saat mobil koilnya mati satu atau busi satu, dia nggak akan kerasa nggak ada tenaganya. Masih ada tenaga ya untuk 3 silinder. Dan itu tidak terdeteksi oleh pemilik mobil dan akhirnya dibiarkan entah 2 bulan atau 3 bulan. Intinya dibiarkan sama konsumennya. Dan lama-kelamaan malah terjadi pas dibawa ke bengkel, kami informasikan bahwa koil mobilnya rusak satu. Nah, sesudah itu kita lakukan pergantian, ternyata nggak ada hasil, tetap ndut-ndutan. Kita bedah ke wiring perkabelannya, tidak ada masalah, dan akhirnya menjurus ke ECU. Jadi untuk pembelajaran, untuk pembelajaran koil yang sudah lemah atau rusak itu segera diganti ya guys. Jadi takutnya nanti malah merembet ke kelistrikan atau ECU-nya. Begitu. Mudah-mudahan video ini membantu ya untuk teman-teman yang lagi menggunakan Grand Livina, karena Nissan Grand Livina itu sebenarnya bukan mobil rusakan ya, cuman kebanyakan konsumennya itu kalau dibilang konsumennya itu menggantinya itu satu-satu gitu kan, jadi terlihat rusakan. Jadi kalau misalkan saya kasih tips ya, kalau untuk pengapian itu jangan ganti satu-satu. Misalkan ya, ini kan saya sering melihat ya, ada konsumen yang dia bawa sendiri selongsong koil 1 biji, minta tolong digantiin. Nah itu sebenarnya nggak baik ya untuk komponen mesin. Jadi nggak baiknya kenapa? Jadi nggak baiknya itu di saat komponen yang satu baru, nanti yang 3 lagi itu kan yang lama tuh, pasti rusaknya juga kan duluan yang 3 tuh. Nanti rusaknya bergantian tuh satu-satu, karena digantinya juga satu-satu gitu. Jadi kalau bisa untuk pengapian itu untuk menghindari error kelistrikan, pengapian, gantinya itu langsung ke 4-nya. Kalau mau ganti koil sekalian 4, busi 4 sekalian, selongsong koil ganti 4 sekalian gitu. Jadi jangan satu-satu dibikinnya. Kalau untuk kaki-kaki gak masalah, untuk komponen lain, asal jangan untuk komponen mesin jangan diganti satu-satu gitu. Kalau kayak pompa bensin itu jangan pakai KW. Saya sarankan jangan pakai KW kalau kalian nggak mau keluar uang 2 kali. Ya minimal pakai merek aftermarket lah, kan banyak ya yang merek aftermarket di pasaran. Nah itu bisa kalian pakai, asal jangan pakai yang KW aja. Karena kenapa? Kasihan ke kitanya gitu, yang pakai mobil tiba-tiba saat kita pakai tiba-tiba ada masalah. Pokoknya komponen mesin itu yang berkaitan dengan mesin jangan pakai KW. Apalagi kalau sensor ya, contoh dari sensor oksigen misal kita pakai yang KW,
selang 1 bulan atau 2 bulan masalah akan muncul lagi gitu. Kenapa? Karena emang daya tahannya nggak kuat gitu. Sensor harus minimal pakai aftermarket atau enggak bagusnya ori gitu. Terus kayak pengapian, busi, koil, nah itu pakai ori itu bagus. Sisanya itu pakai KW gak masalah, asal kalian tahu konsekuensinya. Cuman kalau misalkan mesin pakai KW, selain itu mempercepat usia mesin, ya bikin kita ribet juga ya bolak-balik ke bengkel. Karena kan seyogianya itu yang punya mobil itu males sebenarnya ke bengkel itu ya, untuk bolak-balik ke bengkel. Makanya untuk menghindari itu ya harus bener tuh saat memilah-milah mau pakai